Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak, kula aturi nepangaken kula Pak Kasihati saking Jajak sak rombongan. Ing mriki kula badhe tanglet dumateng Gus Yai Mukhlason Rosid. Mbok bilih wonten kelepatane anggen kula taken utawi rembak kula ingkang mboten cocok, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Niki mengenai dateng zikir siri hu Allah terus menaik dateng akunnya Allah. Itu kalau saya rasakan kadang-kadang itu bisa langsung fanaul dikri dari dikir siri, tapi kadang-kadang datanglah hadirnya hidup itu kadang-kadang kita masih sadar dengan jasad. Nah, itu termasuk kalau ketakutan saya itu termasuk al-yusrik, termasuk masih musyrik. Dan kemusyrikan tersebut karena kita ini dalam perjalanan apa itu namanya proses itu, apakah masih dihukumi dosa besar ataukah termasuk di dalam perjalanan belajar. Yang satu, mengesahkan di jagatnya hati. Ini yang kedua, semestinya mengesahkan di jagatnya hati atau di akunnya Allah tersebut itu seharusnya di mata hati. Tapi kadang-kala warid itu datangnya juga tidak sampai hati. Ini dari arah pilingan atau telinga yang sebelah kiri. Itu perasaan saya sudah mati sak jerone urip atau fana. Itu hadirnya hidup di situ, itu apa kebenaran apa masih campur-campur. Kadang ya juga masuk langsung di mata hati, kadang di pilingan yang dekat telinga. Ya, begitu. Ya, karena ini masih di dalam perjalanan atau namanya belajar, mungkin orang naik sepeda kecil aja ya nabrak pager, ya nabrak buk, ya gelimpang neng kalenan, itu hal biasa. Menurut Guse bagaimana itu? Sekian pertanyaan dari saya, Pak Kasihati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun bentuk kesalahan yang terjadi di dalam diri kita yang masih diproses Allah kewusulannya, sama sekali tidak salah. Gak salah miturut kelas kita yang masih diproses Allah. Satu contoh, ini namanya apa Pak? Roti apa ini ya? Sebelum ini namanya roti apa? Belum, roti kukus gitu ya. Sebelum menjadi roti kukus kan ada prosesnya Pak. Ada tepung, ada gula, ada pewarna. Ketika proses itu artinya belum disebut roti kukus, muncullah nama-nama selain daripada roti kukus. Apakah itu salah? Ndak, miturut proses di situ. Tapi kalau sudah muncul kalimat nama roti kukus, berarti akad loh ya Diki.
Tepung nama hilang, gula hilang, semuanya hilang. Jadi mboten salah, walaupun ada kaidah yang mengatakan manakala di luar akad apapun bentuknya itu syirik, lagi tidak? Kaidah mengatakan itu, iya, tapi menurut proses. Lah, tidak salahnya itu saya kembalikan pada surah Al-Ankabut tadi. Ayat 5, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, seingin tok, berarti belum bertemu. Itu sudah benar. Tapi masih kurang benar. Tidak salah, tapi masih kurang benar. Kalau kita bicara benar mutlak, kalau sudah sampai bertemu, loh gitu loh ya, itu kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah. Berarti inilah syirik yang masih diampuni oleh Allah. Satu. Yang kedua, letaknya hati ketika sudah di akad itu bagaimana? Hati kolbun itu bukan yang dimaksud sebuah daging, segumpal daging atau darah, bukan loh Pak ya. Imam Ghazali mengatakan al-qalbu ay ar-ruh, maksudnya ruh. Itu punya wadah. Jasad ya punya alam, punya wadah. Apa jasadnya, wadahnya alam jasad? Dunia ini. Makanya nanti kalau mati mesti kembali ke alam lagi, artinya ke dunia lagi. Tapi ruhaniyah wadahnya beda Pak. Alamnya ruhaniyah tidak sama dengan alam jasmaniyah. Mohon maaf, tergantung alami hundi. Nek ngomong asli nih alam jenengan itu gak jauh berbeda dengan alamnya Nabiullah Adam alaih. Mana? Syurga toh? Syurga. Bahasa syariat adalah syurga. Berhubung kita telah minggat dari surga, sekarang gelem kembali atau enggak? Dari Allah kembali ke Allah mau atau enggak? Itu dikembalikan pada individu kita masing-masing. Kalau ruhaniyah ini tidak mau kembali, maka Allah katakan wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Disebutlah alam barzah. Alam di mana pembatas antara dunia dengan akhir, berarti tidak bisa ke akhirat. Bahasa barzahun makna lughatnya adalah sebuah dinding Pak yang tebal. Jadi ruhaniyah ini terdinding dengan sesuatu, akhirnya tidak bisa kembali sampai pada Allah. Maka nih saya sendiri juga setuju juga tidak dengan syair itu Pak, ben malam Jumat lah ngoten nggih. Ahli kubur padha mulih kabeh lah ngoten nggih. Umpama pulang semuanya sepi Pak sana. Itu kalau bisa pulang Pak. Wong terkurung di dalam alam barzah. Hakikatnya apa? Kita di dunia ini Pak, kalau ruhaniyah ini terkurung, terbarzah dengan kesenangan dunia, nggak bisa Pak kita kembali pada Allah. Makanya kita sholat, kita apa mesti lalai, nggak bisa kembali karena terbarzah. Robohkan itu, nafikan isinya la ilaha di dalam dirimu. Setelah itu itsbatkanlah ilallah. Otomatis mau nggak mau kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Jadi yang dimaksud
Hati duduk di ahad keesaan Allah itu hati yang di mana? Hati yang sudah kehilangan dirinya. Ruhaniyah yang sudah kehilangan ruhaniyah. Jadi sudah sampai menjadi roti kukus, sudah sampai pada Allah. Bahasa air hujan sebelum turun disebut air hujan. Tapi kalau sudah sampai pada lautan, runtuh bluk ke lautan, nggak mungkin kita sebut air hujan. Itulah namanya kembali. Yang paling ekstrim pertanyaan gini, Pak. Kalau air hujan itu turun dari langit, kok mesti turun ya dari langit ke laut, terus tidak ada namanya, berarti asalnya air hujan itu air laut. Berarti boleh dong saya mengatakan air hujan itu air laut. Bahasa transparan. Ketika disebut ruh, boleh dong aku menyebut itu Allah. Ayo niki munting gitu.